Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Yuni. Kali ini kita akan membahas tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kali ini adalah ke-1, dengan mengidentifikasi kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas, kamu mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Kedua, dengan menentukan inti dari setiap paragraf bacaan dan membuat kesimpulannya, kamu mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara tepat. Yang ketiga, dengan menyajikan lagu daerah dan menggunakan tangga nada pentatonik, kamu mampu memahami tangga nada secara umum. Perhatikan gambar berikut. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama berukuran lebih besar, berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil, berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam, Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Manakah panci A dan panci B yang mendidih lebih cepat? Panci A kah atau panci B? Panci A berisi lebih banyak air dibandingkan panci B. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Panci A membutuhkan waktu lebih lama untuk mendidihkan air. Mengapa? Jumlah air dalam panci A lebih banyak daripada jumlah air di panci B. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Semakin banyak jumlah air, semakin banyak jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air. Manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas lebih banyak? Berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Perhatikan gambar berikut. Perbandingannya adalah mengeringkan pakaian yang sangat basah dan mengeringkan pakaian yang setengah basah. Ya, yang dibutuhkan energi lebih banyak adalah mengeringkan pakaian yang sangat basah. Yang kedua, mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis dan mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Yang membutuhkan energi lebih banyak adalah mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Yang ketiga, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas dan mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Betul, energi yang dibutuhkan lebih banyak adalah mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Selanjutnya adalah perubahan akibat perubahan suhu. Yang pertama adalah pemuaian. Apakah pemuaian itu? Pemuaian adalah perubahan suatu benda
yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Yang kedua, penyusutan. Apakah penyusutan itu? Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi berkurangnya panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena suhu dingin. Contoh pemuaian dan penyusutan benda. Yang pertama adalah bingkai kaca jendela dibuat lebih besar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai ketika terkena panas. Contoh kedua, ban sepeda. Jika diisi udara terlalu banyak, dapat meletus dan menyebabkan kecelakaan, karena udara di dalam ban bisa memuai jika terkena panas. Yang ketiga, kabel listrik atau kabel telepon dipasang kendur agar tidak putus ketika menyusut pada malam hari karena terkena suhu dingin. Selanjutnya, gelas basah yang dituang air panas tiba-tiba retak atau pecah karena gelas mengalami pemuaian yang tidak merata. Contoh berikutnya, pemasangan rel kereta api diberi celah sebagai ruang muai agar rel tidak melengkung ketika terkena panas. Selanjutnya, cairan pada termometer akan naik karena memuai saat terkena suhu panas dari tubuh. Jika tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Selanjutnya, setelah kamu melihat materi, kita akan melanjutkan dengan menyajikan ringkasan teks eksplanasi. Untuk membuat ringkasan teks bacaan, ada beberapa yang harus kita lakukan. Pertama, membaca keseluruhan teks. Kedua, menentukan inti dari setiap paragraf. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Menentukan inti dari setiap paragraf. Ini adalah contoh paragraf pertama, perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Dari bacaan tersebut, kira-kira manakah yang menjadi inti paragraf? Ya, benda akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Paragraf kedua. Berikut adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari paragraf kedua adalah contoh pemuaian dan penyusutan benda. Kamu perhatikan paragraf ketiga, pemasangan kaca jendela. Kira-kira apa yang menjadi inti dari paragraf ketiga ya? Kita lihat. Inti dari paragraf ketiga adalah bingkai jendela dibuat lebih besar
dari ukurannya untuk ruang muai. Selanjutnya, kita masuk ke paragraf keempat. Ban sepeda atau motor dan mobil. Ya, inti dari paragraf keempat adalah udara di dalam ban memuai karena panas. Paragraf selanjutnya adalah tentang kawat atau kabel listrik dan telepon. Inti dari paragraf kelima adalah kawat atau kabel dibuat agak kendur agar tidak putus ketika memuai. Selanjutnya, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Inti dari paragraf tersebut adalah pemuaian terjadi pada gelas ketika dituangi air panas. Paragraf selanjutnya, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Inti dari paragraf ketujuh adalah pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang muai. Paragraf selanjutnya adalah penggunaan termometer. Inti paragraf ke-8 adalah cairan dalam termometer akan memuai ketika mendapat panas dari tubuh. Setelah kita melihat inti dari paragraf, sekarang kita menyajikan ringkasan teks. Ringkasan teks dari bacaan tadi adalah benda akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Contoh pemuaian dan penyusutan benda berakibat suhu antara lain: 1. Bingkai jendela dibuat sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai. Yang kedua, udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang ketiga, kawat atau kabel dipasang kendur agar tidak putus saat memuai. Yang keempat, pemuaian terjadi ketika gelas dituangi air panas. Yang kelima, pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang muai. Keenam, cairan dalam termometer akan memuai saat mendapat panas dari tubuh. Setelah kita belajar tentang perubahan suhu, kemudian meringkas teks eksplanasi, sekarang kita akan masuk pada penggunaan musik atau mengenal musik pentatonis. Sebelumnya, kamu mengetahui bahwa tangga nada memiliki dua jenis, yaitu diatonis dan pentatonis. Dalam nada pentatonis, kita mengenal dua, yaitu slendro dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu yang bertangga nada pentatonis. Kamu lihat contoh pada gambar. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bila besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Kamu tahu apa nama-nama alat musik atau gamelan yang kamu lihat pada gambar? Yang sebelah kiri itu adalah bernama saron, yang sebelah kanan bernama bonang, dan yang bawah bernama gong. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras, slendro, dan pelok. Ini adalah contoh lagu
yang dimainkan dengan iringan alat musik pentatonis. Biasanya alat-alat musik pentatonis mengiringi lagu-lagu daerah. Yang kamu lihat pada gambar ini adalah lagu daerah berasal dari Jawa Barat, berjudul Cincang Keling. Apakah kamu tahu lagu-lagu daerah yang berasal dari daerahmu yang dapat diiringi dengan alat musik oleh pentatonis? Tentunya kamu memahami. Baiklah, sekian pembelajaran 5 yang Bu Yuni sajikan hari ini. Kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.